Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebentar kita akan memulai mata pelajaran yang baru, yaitu Yesus berbelas kasih. Adapun capaian pembelajaran yang mau kita bahas pada hari ini, yaitu peserta didik menyadari dan mensyukuri diri sebagai citra Allah yang memiliki kemampuan dan keterbatasan untuk mengembangkan diri melalui peran keluarga, sekolah, teman, masyarakat, dan gereja dengan meneladani pribadi Yesus Kristus, sehingga terpanggil untuk mengungkapkan imannya dalam kehidupan menggereja melalui kebiasaan doa, perayaan sakramen, dan terlibat secara aktif di dalam kehidupan menggereja, melaksanakan hak dan kewajiban, bersikap toleran, dan menghormati martabat manusia. Itulah capaian pembelajaran kita yang harus kita buat, yang harus kita selesaikan hari ini. Tujuan pembelajaran juga yang harus kita bahas bersama. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami sikap Yesus yang penuh belas kasih kepada sesama, sehingga mereka mampu mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, memahami makna persahabatan sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga dapat membangun persahabatan yang sejati dengan sesama. Yang ketiga, memahami peran teman, sahabat, dan pacar dalam mengembangkan dirinya, serta mensyukuri dengan berpartisipasi di dalamnya. Untuk memahami Yesus berbelas kasih, ada 3 pertanyaan penuntun untuk merangsang cara berpikir kita, supaya kita bisa mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan belas kasih. Karena itu yang pertama, pertanyaan yang pertama untuk merangsang kita, 1. Apa itu belas kasih? Dan yang kedua, mengapa Yesus berbelas kasih terhadap manusia? Yang ketiga, mengapa kita berbelas kasih terhadap sesama? Itulah pertanyaan untuk merangsang imajinasi kita dalam pembahasan kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, inilah gambar untuk merangsang cara berpikir kita untuk memahami pelajaran kali ini. Ini menggambarkan orang-orang yang pengemis sehari-hari, mereka yang membutuhkan perhatian dari kita. Anak-anakku, orang-orang yang dalam gambar itu menggambarkan betul-betul orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Merupakan dasar dari kehidupan orang Kristen. Hanya karena kasih kita peduli terhadap penderitaan orang lain, mau membantu orang yang kesusahan, memberi makan kepada orang lapar, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi minum kepada yang haus, menuntun orang buta, dan lain-lain. Yang menggerakkan kita untuk selalu mau membantu siapapun. Karena begitu pentingnya kasih, Yesus mengajarkannya secara khusus dan menjadikan itu sebagai suatu perintah yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih itu kepada kita, Ia sendiri menjalankannya. Ia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan kepada 5.000 orang, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, dan lain-lain. Ia datang ke dunia karena tergerak hatinya untuk menyelamatkan manusia. Di dalam kehidupan kita saat ini, banyak kita jumpai
orang-orang yang tersingkirkan, menderita dan sengsara. Hampir di semua sudut-sudut kota besar, di desa, kampung, kita jumpai orang-orang yang menderita, yaitu para pengemis, gelandangan, anak-anak kecil yang mengamen, membersihkan kaca mobil, memulung. Orang-orang seperti ini merupakan orang yang perlu mendapat perhatian. Dengan perhatian dan pertolongan dari kita, maka orang-orang tersebut merasa diperhatikan dan merasa diorangkan oleh sesamanya. Dalam kitab suci secara gamblang dan banyak kita jumpai tentang sikap lain yang menunjukkan kualitas hidup Yesus, yaitu sikap kasih-Nya. Sikap belas kasih ini menampakkan sikap belas kasih Allah sendiri. Sikap belas kasih ini menampakkan sikap belas kasih Allah sendiri. Sikap belas kasih ini menempatkan diri Yesus pada posisi mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Ciri-ciri kasih orang Kristiani adalah bela rasa. Salah satu kesulitan untuk melaksanakannya adalah karena bela rasa sekaligus berkaitan dengan emosi dan tindakan kehendak. Membiasakan berbela rasa kasih perlu dilakukan agar menjadi sebuah keutamaan melalui sikap dan tindakannya. Yesus ingin menyatakan cinta Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Bandingkan dalam Injil Lukas bab 6 ayat 7 sampai 37. Tindakan Yesus yang menunjukkan sikap berbelas kasih yang lainnya tampak dalam perbuatan. 1. Menyelamatkan wanita yang tertangkap basah bersinah. Bandingkan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Yang kedua, menyembuhkan orang sakit kusta. Bandingkan dalam Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Dan yang ketiga, menyembuhkan orang buta. Matius bab 9 ayat 7 sampai 31. Dan yang keempat, membangkitkan anak tunggal seorang janda. Bandingkan Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Anak-anakku sekalian, itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga pada hari ini dengan mendengarkan materi ini kita bangkit untuk berbelas kasih kepada sesama kita yang mengalami kesulitan dalam hidup, yang berkekurangan dalam hidup. Semoga senantiasa kita membangkitkan perasaan kita agar kelak kita mampu meneladani contoh sikap hidup Yesus yang telah menyelamatkan manusia yang berkekurangan. Karena itu, marilah kita mengakhiri pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kuatkanlah kami ya Bapa, agar kami mampu melaksanakan ajaran kasih Putramu untuk senantiasa mengasihi melalui sesama kami dan melawan keegoisan kami, dan memampukan kami mengikuti teladan Putramu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.